Halo semuanya dan Pak Fandi. Perkenalkan saya Gary Stanza dengan NIM 11111901111 dari Fakultas Hukum Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereact sebuah video yang berjudul What If University dari channel Kurs Gesak in a Nutshell. Bila mendengar kata nuklir, apa yang ada di benak teman-teman sekalian? Apakah itu akhir dari dunia? Atau apakah itu antara Amerika dengan Korea Utara? Atau Amerika dengan Cina? Atau mungkin yang paling terkenal di kalangan kita, yaitu peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang pada Perang Dunia II. Memang benar pada saat itu Jepang langsung menyerah. Tetapi sebanyak 129.000 jiwa menjadi korban dalam bom tersebut, yang dimana 129.000 jiwa tersebut diantaranya termasuk orang-orang yang tidak ikut dalam berperang dan tidak bersalah sekalipun. Di dalam video What If University kita melihat efek dari satu penggunaan nuklir saja ini seperti bencana alam gunung Merapi, gempa bumi, kebakaran hutan, dan matahari yang terlalu dekat dicampur menjadi satu, dan di dalam hitungan detik saja semua habis terbakar. Kita bisa melihat di dalam video tersebut ada 3 fase yang terjadi dan semuanya tidak ada yang tidak mengerikan. Di dalam peperangan sendiri penggunaan senjata nuklir dilarang. Hal ini karena menimbulkan efek yang sangat luar biasa dan memakan banyak sekali korban yang tidak bersalah. Perjanjian internasional yang mengatur peperangan senjata nuklir dalam perang itu Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW pada tanggal 22 Januari 2021. TPNW ini secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan maupun di dalam hukum humaniter itu sendiri. Kehancuran bom atom akibat Perang Dunia II menyadarkan manusia atas sifat destruktif betapa menghancurkannya senjata nuklir ini dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Bayangkan bagaimana tingkat kemusnahannya dengan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang dibandingkan dengan tahun 1945 yang begitu sudah luar biasa. Adapun asas-asas yang dilanggar dari penggunaan nuklir tersebut, yang pertama, asas kemanusiaan. Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan yang tidak diperlukan untuk tujuan perang. Kalau di dalam perang nuklir diledakkan, hal ini tidak manusiawi karena digunakan untuk membunuh dan melukai secara kejam dan brutal orang-orang atau tentara dari pihak musuh, serta serangan yang ditujukan pada objek sipil sehingga menimbulkan perang yang tidak seharusnya ditanggung. Yang kedua, asas yang dilanggar adalah asas kesatriaan. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan hukum humaniter itu sendiri, cara-cara yang tidak manusiawi, yang bersifat khianat, sangat dilarang. Yang ketiga, asas kepentingan militer, di mana asas kepentingan militer memberi batasan dalam memilih senjata dan metode perang terhadap serangan militer yang dilakukan, namun tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir, keempat, ada prinsip pembedaan, di mana tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta di dalam permusuhan, di dalam peperangan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak diperbolehkan turut serta dalam permusuhan, sehingga tidak boleh dijadikan sasaran dan objek kekerasan, dan mereka juga harus dilindungi. Namun tetap saja, dari video tersebut saya banyak mengambil pelajaran. Namun satu yang terlintas di benak saya, bagaimana kehidupan satu atau dua orang dan banyak orang bisa ditentukan oleh segelintir penguasa dan hanya ditentukan oleh satu buah alat saja. Itu yang sangat mengerikan. Dan kesimpulannya menurut saya, penggunaan nuklir dalam perang ini tidak patut untuk dilakukan, dan efek yang ditimbulkan akan membuat ekosistem kehidupan manusia terbalik dari normal, dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kegeraman dan memicu perang antar negara-negara lainnya meskipun sedari awal mereka tidak ikut berperang. Karena efek dari penggunaan senjata nuklir tersebut atau dari perang nuklir tersebut bisa saja menimbulkan efek ekonomi atau efek politik, perdagangan, efek kemanusiaan, dan lain-lainnya. Mungkin ini reaction video saya mengenai video yang berjudul What If University. Dan bila ada teman-teman yang mau menonton video lengkapnya, akan saya taruh linknya di deskripsi. Dan kalau ada teman-teman yang memiliki pendapat lain atau teman-teman yang memiliki masukan, feel free untuk komen di bawah agar kita bisa bersama-sama berdiskusi mengenai penggunaan dari nuklir ini. Sekian reaction video saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian dan Pak Afandi. Bye.